Oke, salam sejahtera bagi Sobat Akuntan dimanapun berada. Pagi ini bersama YAI Jatim TV sedang menghadirkan podcast bersama bintang tamu kita yang tidak biasa alias luar biasa, yaitu Pak Alif Rodian. Siapa beliau? Mari kita kulik di acara podcast kali ini. Oke, selamat pagi Pak Alif. Selamat pagi, ya, Bu bagaimana Diana. kabarnya? Tejo, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ini kita santai-santai aja ya Iya, Pak Bu. ya. Jangan grogi Santai menjawab aja. pertanyaan saya. Ya, mungkin pertanyaan saya agak panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi dijawabnya tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi, tapi mengena sama aja ya. Siap, Bu. Oke Pak Alif, sepanjang karir Pak Alif di petrokimia ini kebetulan Pak Alif menjabat sebagai SPV Sistem Pengendalian Intern ya, baru saja menjabat ya Pak ya. Betul, Bu. Tapi Diana. sebelumnya beliau menjabat sebagai SPV Perencanaan dan Pengendalian Usaha, yaitu sebetulnya masih linear ya Pak dengan SPI ya, Ya, karena betul. SPI itu sudah ujung tombak untuk mengawasi semua jalannya operasional perusahaan, memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan di relnya sesuai dengan kebijakan yang ada, baik kebijakan direksi maupun kebijakan yang ada di kementerian maupun pemerintah. Oke Pak, sekarang saya mau bertanya Pak, ini pada saat dulu nih kita Ya. SD gitu ya, kan selalu pertanyaannya cita-citanya mau jadi apa? Kalau di survei Family 100 tuh Pak, 3 tertinggi itu biasanya apa Pak? Dokter. Jadi dokter, nah betul, jadi dokter terus Pilot. pilot. Kalau wanita perawat. Nggak ada yang namanya pengen jadi akuntan. Akuntan, Itu belum betul. ada gitu ya. Betul, Ya. Bu Diana. Betul itu, saya juga heran dulu waktu kecil juga. Jadi kalau saya ditanya cita-cita tuh saya bingung gitu ya, karena pilihannya selalu itu secara umum. Nah ini Bapak terjun di bidang akuntansi ini kegiring teman-teman atau memang cita-cita atau karena saran orang tua atau mengikuti maaf Pak lawan jenis yang disenangi gitu ya. Gimana Pak? Sama seperti Bu Diana. Iya. Bu Diana kan juga orang tua kan juga akuntan. Oh gitu. Jadi saya juga kebetulan orang tua juga dulu mengambil D3 akuntansi di UNER. ya. Jadi pada saat SMA kelas 3 ya Bu Diana ya. Jadi dan teman-teman di akuntan Jawa Timur diminta orang tua juga mengikuti jejak orang tua gitu. Karena melihat kalau zaman tahun 2000-an itu kan pastinya kan dengan kondisi usaha yang cukup masif ini pasti memerlukan akuntan yang mencatat bisnis dari perusahaan tadi Bu Diana. Jadi karena istilahnya orang tua ini peluang pekerjaannya cukup besar. Jadi diminta ke jurusan akuntansi juga gitu. Jadi bukan hanya keris empu gandring yang 7 turunan. Akuntan pun juga petuahnya berapa turunan gitu ya. Sama Pak ya. Karena orang tua saya akuntan, otomatis saya tiap hari melihatnya yang gampang cari uang tuh itu gitu ya. Betul, Bu. Ya. Jadi faktor lingkungan. Kalau faktor pacar itu urusan belakang gitu ya Pak. Karena pacar itu juga pacaran kan perlu uang juga ya Pak ya. Iya. Jadi pikirannya cari uang dulu. Orang akuntan harus matre ya. Oke Pak, bisa bercerita sedikit atau perjalanan karir Bapak, mengapa kok Bapak berpikiran untuk mendaftar atau melamar di BUMN? Karena kita tahu sekarang kadang-kadang anak muda sekarang kalau saya tanya mahasiswa, cita-cita pertama jadi PNS atau enggak melamar ke BUMN. Mungkin bagaimana awal muasal Bapak bisa bergabung di BUMN? Asal muasal memang kebetulan memang ini. Jadi kebetulan dalam artian sebelum saya setelah lulus kerja di kuliah di jurusan akuntansi Universitas Airlangga, saya memang langsung masuk ke kantor akuntan, Bu. Kantor akuntan, 2 kantor akuntan. Namun memang jelala kok pada waktu kerja di kantor akuntan kan Ibu tahu sendiri. Ini Bu Diana juga tahu sendiri ritme kerjanya, load pekerjaannya, waktu kerjanya
Ini kan memang sangat ya inilah sangat padat merapat kayak kalau ini melewati jalan di Manyar Gresik itu padat merapat. Oh iya, padat merapat. Iya. Nah, itu kondisinya dan kebetulan waktu itu ini Bu, ada panggilan dari Petro tapi melalui universitas, melalui kampus. Oh, ada rekrutmen melalui kampus ya. Pembukaan hiring. Iya. Karena kalau nggak melalui kampus, ketika kita bekerja di kantor akuntan udah nggak sempet Bu lihat lowongan. Kalau Anda lihat angka gitu ya, lihat kertas kerja, lihat deadline gitu ya. Tiba-tiba dari pihak kampus menghubungi, diminta ada rekrutmen di Petro, diminta tes gitu. Saya nggak kebetulan juga waktu itu saya sempatkan untuk izin. Dan saya juga nggak tahu kalau Petro itu BUMN Bu. Oh gitu. Dan yang terkesan waktu itu, kenapa saya terkesan bekerja di maksudnya terkesan oleh Petrokimia, kesan pertama Bu, ketika tes itu pulangnya dikasih uang saku untuk transport. Oh aduh, kok saya nggak ikut ya? Jarang-jarang perusahaan yang tes datang udah dikasih makan siang, dikasih uang transport. Belum diterima aja sudah diperlakukan begitu ya Pak? Iya. Dan saya juga nggak kan dipanggil oleh kampus kan Bu, nggak ngelamar juga, dimintai ditelepon juga diminta hadir gitu, suruh bawa lowongan, CV lowongan, lamaran mungkin Pak, bukan lowongan. Iya. Jadi ini perusahaan ini kayaknya perhatian ini nggak kenal nggak apa ya udah perhatian ya, minimal sebelum jadi karyawan, calon karyawan udah perhatian. Iya, makanya sangat perhatian dengan orang nggak kenal aja udah perhatian, apalagi harus sudah semakin kenal. Kesan pertama itu yang ini sama seperti saya pada saat kesan pertama dengan Pak Alif, ini orangnya humble gitu ya, baik hati dan tidak sombong. Tapi kalau murah hati saya nggak tahu gitu ya. Berarti tapi ya Pak, kalau boleh saya sedikit clue, sebenarnya mau mengelamar di mana saja pun pengalaman sebelumnya itu juga sangat berpengaruh Pak ya. Betul Bu. Jadi memang pengalaman bekerja di kantor akuntan sangat berpengaruh. Meskipun itu saya awal sebagai fresh graduate, tapi saya sudah melihat beberapa case di auditi Bu ya, perusahaan yang diaudit, berbagai macam case. Oleh karena itu jadi bekal saya. Terutama ketika masuk di Petro Bu, di Petrokimia Gresik yang memang dari sisi size saya melihat kalau dibanding klien-klien sebelumnya memang lebih kecil Bu ya, klien-klien sebelumnya lebih kecil, dan di Petro ini kan size-nya kan cukup besar. Untuk urusan PPN aja ada kepala urusannya, jadi pastinya kalau size-nya lebih besar, silonya lebih tinggi gitu. Pastinya begitu ya. Tapi juga nggak terlepas ya Pak, baik di kantor akuntan maupun di BUMN sebesar Petro ini juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Kira-kira apa hambatan yang terbesar yang pernah Bapak hadapi selama bekerja? Yang kita bahas yang sekarang lah ya. Kalau yang di kantor akuntan jelas saya tahu hambatannya banyak, tapi yang di Petro sekarang ini bagaimana Bapak mengembangkan karir dan berjalan walaupun tertatih, pasti ada jeglongan ya, dan tidak mulus-mulus saja, tapi apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama bekerja di Petro? Tantangan terbesar memang ini Bu, awal kali masuk itu karena demografi karyawan di tahun 2005 itu kan banyak yang golongan usia karyawan di atas 45 tahun atau 50 tahun. Untuk usia yang di bawah 30 itu hanya sekitar angkatan saya aja Bu ya, sekitar 11 orang. Angkatan sebelumnya juga sekitar nggak sampai 50 total dari di bawah dulu. Nah, otomatis kan dari sisi komunikasi dengan apalagi ketika saya pertama kali lebih senior ya, lebih senior. Kalau lebih tua nggak enak, usia senior atau usia makan ya. Komunikasi Bu, tantangan terbesar, apalagi komunikasi entah itu sampai dengan saat ini Bu ya. Saya lihat komunikasi, negosiasi untuk menyampaikan bahwa tujuan kita apa, agar tadi teman diskusi kita, partner kita harus searah dengan tujuan kita, ya diperlukan
komunikasi dan komunikasi ya Pak dengan usia yang lebih senior dari Bapak, karena cara pandang, cara berpikir mungkin ada lag sedikit ya dengan Bapak yang katakanlah lebih muda gitu ya, lebih milenial gitu ya. Iya. Ya, jadi menyelaraskan komunikasi itu mungkin tantangan terbesar ya, agar tidak terjadi lag itu bisa sakit hati dan lain-lain gitu ya. Itu dimanapun, bukan hanya di BUMN gitu ya, tapi mungkin di BUMN namanya senioritas itu mungkin masih ya dimanapun kita harus unggah-ungguh ya, sama yang lebih senior gitu. Itu tantangannya ya, faktor komunikasi ya. Faktor komunikasi. Tapi kerjaannya nggak ada tantangan Pak, kayaknya udah beda-beda. Kalau pinternya Pak Alim, jadi kerjaannya itu kalau kerjaannya ini kalau saya melihat yang pertama ya, karena pertama ya kalau pekerjaan ya kaitan dengan pekerjaan ya sebenarnya semua bisa belajar. Kalau saya semua dipelajari, tinggal kemauan kita. Ilmu akuntansi itu sebenarnya kan ya kalau boleh itu kan ya accounting treatment kan pastinya 4, accountation, measurement, pengakuannya seperti apa, pengajiannya seperti apa. Sebenarnya yang susah itu juga tadi mengkomunikasikan ke stakeholder, meyakinkan ke stakeholder, ke karyawan, ke manajemen. Ini kan bagian dari, kalau saya ini bagian dari tugas akuntan juga. Nah itu Pak, kadang-kadang stakeholder atau yang di atas tidak mengerti ilmu akuntansi. Kadang-kadang itu adalah Pak mengenai cash basis dan accrual basis. Ini jadinya untung, tapi mana duitnya kok nggak sebanyak ini? Jadinya apa? Ada kita basis accrual itu kan sebenarnya tantangan. Bagaimana Bapak menjembatani komunikasi yang katakanlah mindset pemilik katakanlah itu cash basis, sementara sebagai accounting itu accrual basis. Jadi saya melihatnya ini Bu, laporan keuangan ini satu keutuhan. Ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, dan memang kalau melihat laba belum tentu ada cashnya, dan itu pun sebagai indikator kesehatan perusahaan juga. Ketika ngomong laba namun arus kas operasi atau cash flow from operation itu negatif, jadi ini ada sesuatu yang missing, entah itu tertanam di modal kerja, persediaan atau piutang. Otomatis dari sisi kadang-kadang kan beliau-beliau yang di atas juga bukan orang accounting. Kadang image laba itu ada duit gitu kan, ada uangnya. Kadang-kadang Anda sebagai seorang akuntan kan ditanya, ini laba tapi uangnya mana? Begitu. Nah, artinya menjembatani bagaimana gitu, mengkomunikasikan. Menjembatani ini Bu, kami sering mengkomunikasikan dan membuat ini pedoman penilaian performa. Salah satunya selain laba EBITDA itu ada cash flow from operation. Jadi cash flow from operation minimal, menurut saya minimal atau pedoman tadi dikatakan minimal harus sebesar laba. Harusnya di atas, karena kan ada kayak CFO ini kan mengeluarkan depresiasi kan. Kalau di bawah laba ataupun mas negatif berarti tertanam di modal kerja, persediaan atau piutang. Berarti kan piutang kan hanya ngejar pendapatan top line aja, tapi piutang nggak ada uangnya gitu. Iya, karang cashnya itu yang sering selama ini, baik ketika kebetulan saya sebelumnya di perencanaan usaha ini membawahi pengelolaan anak perusahaan. Sering terjadi di anak-anak perusahaan itu kadang-kadang hanya mengejar top line dan bottom line, tapi cashnya nggak ada. Larinya juga ke piutang dan di kemudian hari akan menjadi masalah di piutang ini karena nggak tertagih. Kadang-kadang anak-anak perusahaan itu mereka terpatri dengan rencana anggaran kerja tahun depan itu kan biasanya omset gitu ya. Jadi mereka kadang fokus di omset gitu ya. Tapi nggak fokus bahwa ini nanti omset menghasilkan current cash berapa begitu kan. Ya, pokoknya omset saya tercapai gitu ya. Jual gitu. Penting pokoknya jual gitu ya. Komisi pokoknya dia dapat komisi, saya nggak tahu ya kebijakannya ada komisi atau tidak di marketing. Tapi biasanya sepanjang saya tahu, dan saya juga pernah bekerja di perusahaan X, yang saya pikirkan karena saya manajer marketing, otomatis yang saya pikirkan omset ya. Saya nggak peduli itu ada uang masuk atau tidak begitu ya. Mungkin itu tantangan ke depan untuk menyadarkan anak usaha mungkin ya. Artinya omset oke, tapi duit juga gitu ya. Nah, UUG semua. Iya, ujung-ujungnya duit. Duit ini ya tadi caranya tadi
mau tanya Pak. Ada pertanyaan psikologi dua nih. Milih punya cinta tidak punya uang, atau milih punya uang tidak punya cinta? Milih dua-duanya. Loh, salah tuh Pak. Yang mana nih? Punya cinta nggak punya uang, atau punya cinta, punya uang nggak punya cinta? Harus milih salah satu Pak. Punya uang tapi nggak punya cinta. Itu orang akuntan ya. Kalau orang akuntan seperti itu ya. Kalau kita tepuk tangan, punya uang nggak punya cinta. Karena dengan ada uang bisa mencari cinta ya. Betul. Pasti cinta datang sendiri. Pasti datang sendiri. Jawaban orang akuntan itu Pak. Betul. Saya ditanya seperti itu jawabannya juga seperti itu. Karena menunjukkan bahwa kita akuntan. Materai. Betul Bu. Ya. Bukan materai sih, logika. Ya, logika Bu, logis lah. Gitu. Logis ya, bukan materai. Kita nggak hanya pakai perasaan, tapi pakai logika. Iya, pakai logika. Ya, saya juga separuh jiwa saya iya soalnya pakai logika. Secara pakai perasaan saya. Oke. Pengalaman lain Pak mungkin yang berkesan selama di petrokimia apa ya? Atau menangani suatu proyek atau menangani suatu pekerjaan yang berbentuk tim gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain Pak. Jadi pengalaman saya yang paling berkesan ketika ini saya menjadi SVP perencanaan pengembangan usaha. Jadi memang di perencanaan pengembangan usaha ini selama ini kan sebelumnya saya pernah di akuntansi, pernah di pajak dan lain-lain, dan saya melihat bahwa fungsinya cukup vital karena sebagai kontrol towernya. Ketika menjadi kontrol tower kan pastinya ya tadi Bu Diana menyampaikan kan ada fungsi produksi, fungsi pemasaran. Satu sisi tadi Bu Diana menyampaikan inginnya pemasarannya ya omset tercapai, inginnya produksi juga tercapai. Iya, barang-barang semua. Pengadaan juga gitu kan Bu, kadang-kadang inginnya ya pokoknya saya target berapa pengadaan saya berikan. Cuman ketika ngomong kondisi bisnis Bu ya, kondisi bisnis kan kadang nggak sesuai rencana. Ketika ngomong pengadaannya penjualan juga nggak sesuai rencana. Saya di satu sisi produksi juga kadang inginnya ngejot produksinya terus, tapi jadi stop. Buat apa gitu? Ya ini perlunya perencanaan pengendalian usaha. Di situ kami harus mengatur kapan harus produksi digenjot, kapan harus catering. Ya. Dan ketika ngomong dinamika bisnis cukup banyak karena memang kami perusahaan manufaktur yang bahan bakunya juga mayoritas impor. Lead time-nya juga tinggi. Ketika kedatangan kapal terlambat, pastinya kan juga berpengaruh ke scheduling produksi, juga berpengaruh ke penjualan. Ini yang kontrol towernya di perencanaan pengembangan usaha. Dan di sini saya juga belajar kaitan karena kami sebagai kontrol tower kan otomatis mau nggak mau akuntan, saya sendiri sebagai akuntan harus belajar juga terkait ini fungsi produksi, fungsi pemasaran, karena biar mengetahui secara bisnis keseluruhannya seperti apa. Cycle bisnisnya ya. Iya. Jadi belajar bisnis acumen tadi Bu. Di sini yang saya lihat akuntan itu nggak hanya belajar terkait finansial ya. Gitu. Jadi memang akuntansi itu kalau saya bilang harus keterkaitan dengan ilmu lain. Jadi akuntansi tidak bisa berdiri sendiri begitu ya. Harus terkait. Kita juga harus paham mengenai hukum, kita juga harus paham mengenai produksi karena itu ujung-ujungnya duit juga ya semua. Jadi jangan salah untuk adik-adik. Akuntan cuma ini kacamata kuda, nggak bisa. Jadi harus terkait dengan ilmu lain juga, harus paham IT juga gitu. Mungkin itu ya Pak ya. Iya. Tantangan berikutnya adalah seperti itu. Lalu bagaimana Pak? Ini mau tahu sedikit nih, tapi sebetulnya tahu banyak ya, pengen tahu banyak. Tapi kalau bilang tahu banyak itu nggak enak, kesannya lama gitu ya. Tahu sedikit nih Pak, bagaimana perjalanan Bapak sampai menuju ke posisi seperti sekarang ini? Iya, alhamdulillahnya Bu ya, saya sering bersyukur karena memang tadi dalam perjalanan karir saya sampai dengan sekarang itu ya sampai dengan saat ini saya dikasih jalan tol terus Bu. Jadi, jalan tol itu maksudnya gini Bu, ketika bicara saya minimal 4 tahun itu biasanya promosi. Di satu sisi angkatan saya itu belum promosi, saya duluan promosi itu. Itu alhamdulillahnya ya, saya juga nggak tahu Bu ya, yang jelas saya sering pada saat mulai masuk saya sering intinya kalau
urusan bisa mudah, mengapa dipersulit? Mempermudah urusan lebih mudah untuk orang-orang juga. Gitu. Istilahnya juga, saya juga menekankan keberkahan untuk orang-orang istilahnya masyarakat sekitar. Ini yang memang kunci kita untuk entah itu karir untuk kehidupan selanjutnya, ini yang penting. Jadi saya sebagai SVP pun masih di bawah 40 tahun, jadi 38 tahun saya sudah promosi sebagai SVP, itu BUD-1 ya, BUD-1 di BUMN. Saya sebelumnya juga 4 tahun juga sebagai VP, jadi hampir tiap 4 tahun, saya juga nggak tahu ini Bu. Nggak tahu, dan juga alhamdulillahnya selama sebagai entah itu VP dan SVP, pada waktu itu saya sebagai VP muda, saya juga sebagai Vice President atau manajer muda itu sempat dikasih amanah juga sebagai komisaris di anak perusahaan Yayasan Petrokimia Gresik. Alhamdulillah juga belajar juga terkait tata kelola, terkait risk management. Ini yang penting buat bekal saya ke depan itu. Jadi intinya kita bekerja sekolah itu kan melatih keterampilan hard skill kita ya, tetapi lebih dari itu soft skill itu juga sangat berpengaruh di sepanjang perjalanan ya Pak ya. Iya. Membina hubungan kepada di atas, membina hubungan juga kepada manusia atau sesama gitu ya, juga lingkungan. Nah, kebetulan di Petro itu kan juga harus membina lingkungan ya, artinya nggak hanya nambah tapi juga merehabilitasi gitu ya. Ya, keseimbangan itu mungkin yang Bapak miliki sehingga keberkahan terjadi, sehingga lancar. Amin. Jadi satu hal untuk kalian yang para generasi muda, keterampilan itu memang dibutuhkan, tetapi juga keseimbangan antara soft skill itu sangat menunjang untuk kelancaran karir. Jangan lupa juga berdoa, berusaha dan berdoa. Sekarang waktunya pertanyaan dan dijawab. Jadi bukan hanya pertanyaan lalu tidak dijawab. Silahkan bertanya para generasi kita, generasi yang lain. Oke, sekarang ada yang masuk di pertanyaan dari Dewi Permata. Wah, ini anak muda sekali Pak bahasanya, maaf ya, kira-kira bahasanya agak-agak gimana gitu ya. Pertanyaannya adalah, gimana rasanya waktu Bapak pertama kali ngerasain sebagai akuntan? Asam, manis, atau pedes Pak? Gimana? Ya, rasa itu lidah Pak. Gimana Pak? Rasanya seperti pada waktu ini, kuliah ngerjakan neraca lacur, selisih nggak ketemu. Nah, pasti dibalance kan kalau waktunya tinggal 1 menit. Menjaga itu kadang-kadang mengintimidasi ya, menjaga ujian itu mengintimidasi. Kurang 5 menit, kurang 1 menit, nah gitu ya, gupuy orang gitu. Jangan kertas besar itu, selisih neraca lacurnya selisih nggak ketemu ini. Pasti diorek-orek, habis itu diperintah dosennya, lihat halaman sekian gitu. Pertama kali seperti itu. Ya, itu rasa yang dirasakan adalah bingung ya, sebagai akuntan pada saat kepepet waktu. Tapi dari kepepet waktu itu bukan berarti tidak timbul kreativitas. Kreativitasnya pada saat ujian ya dibalance kan. Tapi itu nanti terbawa pada saat menjadi pemimpin. Nah, bagaimana menghadapi situasi yang butuh decision cepat gitu ya. Itu berguna, bukan tidak berguna intimidasi dari penjaga ujian itu ya. Oke, berikutnya dari Bintang Metallica. Wow, ini ngerok sekali sehingga pertanyaannya juga ngerok nih Pak. Apa sih rahasia sukses buat sampai jadi pejabat tinggi sekali ya? Tergantung Bapak ada di lantai berapa yang pejabat tinggi tadi. Ada trik khusus atau cuma hoki aja nih Pak? Pertama doa orang tua. Oh, pertama ya. Doa orang tua ini memang apalagi ibu memang mustajabah. Yang kedua memang dari kita Bu, harus ya tadi usaha kita, komunikasi kita dengan istilahnya relasi kita, atasan kita, bawahan kita harus kita jaga. Setelah Ibu Diana kan nyampaikan hablum minallah sama hablum minannas. Itu yang penting memang dalam Satunya lagi Pak, saya takut salah sebut tadi, maklum atau saya nggak kesulitan menyebut itu, makanya saya nggak berani nyebut ya. Hubungan dengan lingkungan sekitar. Oke, tadi jawabannya dari Mas Metallica cukup jelas ya Mas ya.
Kalau nggak jelas nanti bisa hubungin Ikatan Akuntan Indonesia. Pertanyaan berikutnya dari Mas Andri Iksan. Kalau ada satu cerita paling kocak atau aneh sama karir Bapak, boleh cerita nggak nih Pak? Cerita lucunya mungkin ada Pak? Cerita lucunya, kalau cerita lucunya ya ini Bu, apa ya, sama seperti waktu mengerjakan ujian tadi Bu, ketika kita dipepet waktu, timbul kreativitas, kadang ya tadi ya istilahnya natural ketika wah ini benar atau salah, pokoknya kita sampaikan dulu. Jadi kalau ditanya yang penting jawab dulu, intinya begitu ya. Merasa salah atau betul urusan belakang, yang penting pede jawab dulu. Yang gitu penting ya. pede jawab, sana juga bingung, kita tambah bingung. Ya. Yang mendengarkan bingung, saking bingungnya akhirnya ya sudahlah, begitu ya. Pikir nanti aja di belakangnya. Yang penting kita pede. Ya itu pede salah satu kunci utama. Salah betul pede. Ya. Ya berikutnya dari Mbak Risma Febriani ya, wanita. Tumben wanita bertanya. Apa pelajaran terbaik yang Bapak dapat dari kegiatan mahasiswa selain dari buku pelajaran, Pak? Buku pelajaran itu kadang-kadang saya nggak yakin ya mahasiswa baca buku pelajaran, karena kalau ditanya sampul bukunya aja nggak ngerti warnanya apa, gitu ya Pak. Mungkin ada sedikit Pak pelajaran terbaik. Pelajaran terbaik maksudnya mata kuliah gitu? Bukan, maksudnya selain dari buku pelajaran mungkin ada pelajaran dari kegiatan mahasiswa apalah yang terbaik gitu ya. Kalau saya sih melihatnya pelajaran terbaik yang selama ini Bu ya, yang sering saya ingat itu ketika saya 3 kali mengambil ujian pengantar akuntansi. Oh iya. C atau E? C D E. C. Oh, sama aja. 4 kali terakhir B. Terakhir B. Antara akuntansi 2, saya ingat waktu itu neraca laju. So, saya ngerti juga gitu Pak, awal diluruskan aja ke. Tapi pelajarannya pesannya gitu. Kadang ketika kita bicara kita ngulang pelajaran ataupun kita ini saya sudah tahu. Orang itu cenderung sombong. Yeah. Saya nggak mau sudah pernah diajari, taruh aja palingan saya udah bisa. Yeah. Nah, ini yang kadang kita nggak boleh sombong. Harus sering meskipun itu berapa kali kita ngulang pelajaran tadi, harusnya kita nggak boleh sombong, tetap belajar, nggak boleh meremehkan. Ini yang pesan yang menurut saya yang istilahnya yang membekas sampai dengan saat ini pelajaran. Kalau bicara pelajaran pada waktu mahasiswa. Ya, intinya sama Pak, saya juga ada pelajaran yang berapa mengulang. Artinya saya mengulang nggak apa-apa loh, saya bayarnya sama ya. Mengulang dan nggak mengulang loh bayarnya sama gitu kan, nggak ada ruginya yang mengulang gitu kan. Iya betul. Iya. Artinya saya ngulang juga bayarnya segitu, gratis lagi kan, ngulang juga nggak ada bayaran. Ya udah dimanfaatkan juga mengulangnya gitu ya, daripada saya kursus di luar ya. Iya. Ngulang lagi. 6 bulan lagi luar biasa kan. Artinya jangan malu untuk mengulang gitu ya, karena Anda bayar kuliahnya sama aja gitu ya. Oke, tadinya jawabannya kegiatan dan mahasiswa. Artinya kegiatan mahasiswa seperti ekstrakurikuler sampai bukan kuliner bukan ya. Itu juga bermanfaat ya Pak untuk membangun kepercayaan diri di masa depan. Jadi jangan ragu-ragu bagi mahasiswa untuk ikut kegiatan di luar kelas gitu ya. Pertanyaan dari Marhan Akbar. Bapak dulu saat kuliah lebih banyak ngabisin waktu buat belajar apa nongkrong sambil ngopi Pak? Wah, gimana nih Pak? Pertanyaannya agak-agak gitu ya, mungkin pengalaman pribadi ya. Ini Bu, memang kalau waktu kuliah memang untuk semester awal-awal memang banyak nongkrong sambil ngopi. Oh iya kan masih SMA, masih kebawa culture SMA ya. Tapi udah ketika bicara semester 6 ke atas ini sudah mulailah Bu, karena kan tuntutan orang tua agar segera lulus dan juga melihat intinya semester 6 itu mulai timbul tanggung jawab gitu ya. Gitu ya. Ya ngopi nggak apa-apa ya, tapi ngopi-ngopi sekarang mungkin banyak kafe-kafe yang berkembang ya, karena ngopi bukan hanya untuk nongkrong gitu ya, mungkin menghasilkan hal yang produktif lainnya gitu ya. Oke, itu tadi jawaban dari beliau. Berikut Aulia Insani, ada nggak sih momen saat Bapak merasa give up dalam perjalanan self improvement dan gimana cara mengatasinya Pak? Give up, agak menyerah gitu ya, lelah, fatigue gitu lah. Iya, pernah Bu. Jadi
ngerasa give up saat self improve. Pada waktu itu saat saya memegang istilahnya mengelola anak perusahaan juga. Jadi ada beberapa anak perusahaan yang memang shareholder-nya dari luar negeri, dari Jepang, dari Jordan itu. Ketika saya sendiri memang saya sadari memang kemampuan komunikasi speaking dalam bentuk Inggris itu memang kurang. Dan satu sisi ketika kan saya biasanya harus nampingi direksi, dan itu saya mengandalkan staff saya itu. Cuman sampai di titik tertentu saya harus bisa bahkan saya waktu itu sempat kursus IF Bu, kursus Inggris lah, kursus bahasa Inggris, di mana ya tadi peserta kursusnya mudah-mudah semua, tapi saya cuek aja. Yang penting saya coba self improve terkait kemampuan bahasa Inggris saya itu, speaking dalam bentuk Inggris itu aja. Jadi sama semua hal ya, bahasa asing itu memang menjadi kendala baik mahasiswa maupun kita juga yang sedang bekerja juga. Jadi tadi self improve-nya masalah komunikasi dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau saya mah pede aja, kadang-kadang bahasa Inggris kabar aja kayak you know I know lah ya gitu ya. You don't know, I don't know gitu ya. Same lah ya. Ya Pak, sekarang pada sesi untuk pesan-pesan kepada generasi muda kita, bagaimana nasihat Bapak, saran Bapak untuk mereka agar mereka itu tidak putus asa dan mau maju untuk self improvementnya sendiri maupun juga berguna bagi lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Bu Diana. Jadi memang kesan saya untuk generasi selanjutnya ini, karena dengan sekarang kan dengan adanya masifnya perubahan teknologi, generasi sekarang ini cenderung mager. Yang pertama juga kalau kita melihat belajar sekarang lebih mudah, pakai ChatGPT, AI itu lebih banyak, sehingga memang kalau menurut saya perlu agility yang jelas, agility, kegigihan yang selama ini memang kalau saya melihat sih generasi sekarang kurang tough, karena tadi sudah dimina butuhkan fasilitas mudah tadi. Nah ini ketika ada masalah harapannya bisa tough, bisa gigit, bisa semangat untuk mencapai tujuannya. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tapi sebentar, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like-nya, karena semua itu gratis ya. Nggak ditarik bayaran kan Pak? Gratis, benar-benar yakin gratis. Walaupun matre, tapi untuk kali ini kita gratis. Oke, selamat pagi dan terima kasih Pak. Karena sekarang banyak sekali pemudaan untuk generasi muda sekarang. Ya, jadi pesan dari Pak Alif untuk generasi di bawah beliau gitu ya. Intinya kegigihan itu harus ada. Mental baja untuk berperang itu juga harus ditingkatkan. Karena mengapa proses belajar kita dibandingkan generasi beliau maupun generasi saya itu lebih mudah. Segala fasilitas sudah tersedia. Jadi jangan sampai generasi-generasi kita itu malah stuck, itu tidak mental baja untuk memenangkan kompetitif. Yang sekarang juga kompetitifnya luar biasa. Oke, sangat senang sekali dengan bintang tamu kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, kalau boleh saya ambil benang merah dari selama kita podcast dengan Pak Alif adalah 1, jangan berhenti menyerah, jangan berhenti belajar, jangan berhenti melakukan yang terbaik. Kalau itu yakin akan menghasilkan sesuatu yang terbaik, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah secara profesional dengan kesungguhan hati, dan jaga komunikasi dan jaga keseimbangan hubungan antara lingkungan kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Jangan lupa juga meminta restu kepada orang tua apabila Anda akan melakukan segala sesuatu yang positif. Artinya kesuksesan itu bukan hanya faktor hoki, tetapi juga faktor berdoa dan berusaha. Dan jangan lupa juga saksikan podcast IAI
Jatim Televisi, karena kita akan selalu menghadirkan bintang tamu atau pembicara untuk berbagi sharing ilmu dan pengalaman yang telah beliau jalani. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tapi sebentar, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like-nya, karena semua itu gratis ya, nggak ditarik bayaran kan Pak? Gratis, bener-bener yakin gratis, walaupun matre, tapi untuk kali ini kita gratis. Wow. Oke, selamat pagi dan terima kasih Pak.